Haleluya. Shalom. Kita bersyukur untuk hari yang baik yang Tuhan berikan untuk kita semua. Malam hari ini saya bersyukur ada di Jemaat di Lirung. Sudah beberapa kali saya datang di Lirung dan tidak khotbah di ibadah raya minggu di Lirung. Yang selalu berkhotbah selalu istri saya, Ibu Gembala Bekasi. Saya beredar-edar saudara-saudara termasuk hari ini. Ya, dikecilin sedikit feedback. Saya tadi pagi khotbah di Pulutan. Gembala Pulutan ada di antara kita. Oke, selamat datang di Lirung. Untuk Joel khususnya karena pertama kali dia datang di Lirung. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya punya banyak sekali khotbah saudara-saudara. Tetapi saya teringat sebuah khotbah yang saya rindu bagikan kepada saudara. Tema khotbah ini saya khotbahkan di Bandung karena ada seorang ibu gembala yang mengundang saya, salah satu gereja terbesar untuk GPDI di Bandung, mengundang saya untuk berkhotbah di sana dan dia memberikan sebuah tema. Dan temanya hanya sebuah kata saudara-saudara, dan kemudian ketika saya susun khotbah ini menjadi sebuah khotbah topikal saudara-saudara. Dia cuma sampaikan begini kepada saya, Pak Taufik, biasanya saya tidak pernah kasih tema, tapi kali ini saya minta Tuhan bicara di hati saya tentang satu kata, yaitu excited. Mari saudara katakan excited. Itu bukan bahasa Talaut ya, juga bukan bahasa Jawa. Excited. Nah Bapak Ibu Saudara, kata ini di bahasa Indonesia berarti semangat. Semangat saudara-saudara. Di dalam bahasa Ibrani itu dia punya tertarik, gembira, penuh gairah, memancarkan panas dan cahaya. Itu sebabnya saudara-saudara kalau kita melihat di olahraga, kata semangat itu excited itu saudara-saudara digambarkan seperti api. Seperti api. Dan ketika saya pelajari saudara-saudara, kalau saudara suka Alkitab bahasa Inggris maka jangan cari di King James Version. Sebuah terjemahan yang sangat populer, tetapi ini ada kata excited itu muncul di dalam terjemahan New English Translation. Jadi di dalam Alkitab New English Translation maka kata excited itu muncul di Yesaya 60 ayat yang kelima. Nah dari sinilah saya kemudian menyimpulkan tentang apa yang saya bilang tadi. Ada dua kata yang bergabung menjadi satu kata excited yaitu nahar dan pasya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita bersemangat, katakan amin. Sekali lagi Tuhan mau kita bersemangat. Nah di dalam bahasa perjanjian baru Tuhan mau roh kita bernyala-nyala, katakan amin. Jadi excited, bersemangat, roh menyala-nyala itu satu konsep. Anak-anak Tuhan kalau dia bersemangat, dia excited, dia rohnya bernyala-nyala saudara-saudara, maka orang itu akan jadi orang yang luar biasa. Saya mempelajari Alkitab dan saya menemukan 3 hal yang sangat luar biasa bagi orang yang bersemangat. Yang pertama, Amsal pasal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14. Saya akan khotbah setengah jam, insya Allah. Saya takut saudara-saudara sudah capek, ngantuk, lantas tinggal saya sendiri. Jadi saya tidak perlu khotbah panjang. Mari kita baca bersama 2-3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara-saudara, kalau ada yang antara saudara hari ini lagi kurang bersemangat, kita berdoa Tuhan pulihkan semangatmu. Katakan amin. Mengapa? Karena semangat itu sangat penting. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Saudara yang terkasih, tetapi saya ingin mengajak saudara bukan untuk mengerti tentang semangat dan penderitaan yang biasa. Tidak punya doi, gagal panen, sakit kepala dan sebagainya saudara. Saya tidak akan bicara penderitaan yang itu, tetapi penderitaan yang ini. Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29.
Mari kita baca bersama 2-3. Sudah dapat ya? Filipi 1 ayat 29. 2-3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sekali lagi 2-3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan di dalam bagian firman Tuhan ini, saudara perhatikan, percaya dan menderita itu ditaruh di level yang sama. Kepada kita tidak hanya dikaruniakan percaya, padahal kita tahu percaya itu adalah segalanya bagi orang Kristen. Amin. Kita selamat karena percaya, mujizat terjadi karena percaya. Dan semua saudara-saudara kita terhubung dengan Tuhan karena percaya. Nah, dengan kata percaya yang hebat itu ada penderitaan. Nah, penderitaan yang dimaksud Tuhan itu penderitaan yang bagaimana? Bukan penderitaan biasa. Ini penderitaan yang dikaruniakan. Katakan bersama, penderitaan yang dikaruniakan. Saudara, saya mau katakan begini, semua kualitas hidup saudara yang saudara capai hari ini akibat penderitaan yang dikaruniakan. Amin. Jadi saudara-saudara, coba saudara perhatikan anak-anak kita ketika tumbuh. Ada penderitaan yang kita karuniakan kepada mereka. Apa itu? Mulai diajar tanggung jawab. Kalau seusia sekolah kita paksa suruh sekolah. Biar mengantuk. Bangun nak sekolah. Bikin PR. Dan segala macam saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, seorang anak itu jadi pintar karena penderitaan-penderitaan yang dikaruniakan. Nah, di dalam Tuhan saudara akan jadi hebat kalau saudara menerima juga penderitaan-penderitaan yang dikaruniakan Tuhan. Katakan amin. Orang Kristen yang mau enak-enak saudara-saudara, mau senang-senang semua, dia akan jadi orang Kristen manja. Dan orang Kristen manja itu enggak akan jadi apa-apa. Orang Kristen yang akan dipercaya oleh Tuhan adalah orang Kristen yang melewati jalan-jalan sulit bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Orang Kristen yang saudara tidak ada salah, saudara selalu benar, berjuang hidup kudus, taat firman Tuhan. Lantas saudara tanya, kenapa kok ada penderitaan seperti ini? Nah, saudara-saudara santai aja, Tuhan sedang melatih engkau. Katakan amin. Pemain badminton yang datang di lapangan langsung main, itu tidak pernah jadi juara dunia. Pemain badminton yang datang di lapangan dan dibuat menderita dulu oleh pelatihnya, baru dia mau jadi juara. Di sini ada pernah olahraga? Jadi profesional olahraga, main bola. Itu orang yang main bola datang di lapangan langsung skop-skop bola bikin gol, tidak pernah jadi jago. Yang akan jadi jago itu yang disuruh lari keliling lapangan 100 kali. Disuruh balompa, suruh push up, suruh ini, kalau bikin salah dihajar sama pelatihnya. Dihukum Scott jam dan lain sebagainya. Dulu saya suka nonton. Dulu Lirong pernah punya klub sepak bola yang sangat kuat sampai juara kabupaten. Itu gaya mereka bermain beda. Mengapa? Karena hasil penderitaan. Di dalam Tuhan itu juga ada penderitaan. Katakan amin. Jadi kita harus rela menanggung penderitaan. Dan hanya orang yang bersemangat yang dapat menanggung penderitaan. Suruh puasa. Jemaat di GPD Philadelphia Bekasi, kan untuk GPDI di Bekasi salah satu gereja yang maju. Untuk wilayah kami mungkin kita bilang gereja yang paling maju. Jumlah jemaat yang paling banyak, fasilitas paling mewah. Mobil pendeta paling mahal dan seterusnya. Jadi teman-teman suka datang dan tanya kepada saya, Om, bagaimana supaya gereja maju? Saya bilang gampang, yang pertama hati cinta Tuhan saja. Yang kedua harus rela menderita. Oh begitu, apa yang mesti laksanakan? Ayo ikut puasa saya 40 hari. Pendeta yang pengen maju itu langsung bilang begini, Om kalau 1 minggu saya kuat 40 hari. Terlalu susah. Terlalu susah. Dan saya melihat teman-teman saya banyak sekali yang manja. Pengen maju tapi tidak mau menderita. Diajak belajar susah sekali. Tapi kalau diajak main badminton semangat sekali. Biar main badminton di Jawa saudara-saudara. Harus bayar, tidak pakai minta izin istri, langsung pergi. Tetapi kalau mau diajak belajar, sudah dikasih gratis, makan gratis, semua gratis, susah sekali. Mengapa? Karena belajar itu penderitaan. Saudara yang terkasih, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, ada jalan penderitaan yang harus saudara lalui untuk menghasilkan kemuliaan dalam hidup saudara. Yesus harus melewati Via Dolorosa, saudara-saudara. Ada sebuah kalimat yang sangat baik dari seorang pelawak Indonesia.
Dia bilang seandainya kalimat ini saya sudah tahu 5 tahun lalu maka hidupku sekarang pasti lebih baik daripada hari ini. Dia bilang begini, jadi ini cuma jembatan pemahaman saja. Dia katakan begini, keputusan-keputusan yang sulit itu mempermudah hidup kita di masa depan. Keputusan-keputusan yang mudah mempersulit hidup kita di masa depan. Saudara-saudara yang rela menempuh jalan sulit, engkau akan mempermudah masa depan. Amin. Itu sebabnya Tuhan mengaruniakan kepada kita penderitaan. Bukan untuk menyiksa kita, bukan. Tetapi untuk membangun kualitas yang akan menghasilkan kemuliaan. Amin. Nah untuk itu perlu semangat saudara-saudara. Roh kita harus bernyala-nyala. Orang yang rohnya gak bernyala-nyala sulit sekali. Sulit sekali. Yang saya katakan tadi kalau anak-anak berlatih rohnya padam bersuruh lari. Ada berlatih capek gitu. Ini Joel lagi latihan bola kaki ya. Sama coach ya. Suka disuruh lari. Semangat enggak? Harus semangat. Hanya orang semangat yang bisa mengikuti program latihan. Dan yang seperti itu yang baru punya masa depan. Saya berharap kita anak-anak Tuhan jangan jadi anak-anak Tuhan manja. Mari kita rela hidup menjalani penderitaan. Hidup kudus yang akan menghasilkan kemuliaan itu juga jalan penderitaan. Tidak mudah hidup kudus. Tetapi orang yang bersemangat dia dapat melewati jalan penderitaan itu. Semua keputusanmu yang sulit itu akan mempermudah hidupmu di masa akan datang. Beberapa tahun yang lalu tiba-tiba ada kursus bahasa Inggris dibuka di Bekasi. Saya bilang sama ibu gembala, istri saya, Mam saya mau ikutlah kursus inilah. Kemudian saya mulai ikut kursus, berbulan-bulan ikut kursus. Tapi tidak bisa ngomong, pasif banget. Satu waktu saya dihubungi oleh seorang pendeta, orang India, Pastor Ben yang pernah datang ke sini. Saya bilang bilang sama istri saya, suruh ngomong sama kamu aja. Ngapain mau ngomong sama saya? Saya yes dan no aja suka kebalik. Tetapi pastor ini bilang begini, enggak saya mau ngomong sama bapak gembalanya. Tenang saja, saya akan ngomong perlahan-lahan. Saya bilang mau pelan-pelan, kayak mau cepat-cepat sama apa kita. Tapi kemudian dia paksa untuk ngobrol dengan saya. Tetapi saya melihat hasil perjalanan sulit yang kemarin. Sedikit kami yang setia ikut kursus itu. Banyak yang putus di tengah jalan. Karena kesibukan, tetapi saya memaksa diri untuk ada di kursus itu. Kemudian saya beli kursus digital. Setiap saya jalan keliling olahraga, saya pakai headset dan saya dengar kata-katanya. Tiap hari saya olahraga, tiap hari itu juga saya dengar. Berusaha untuk memorize maybe 1 or 2 words like that, saudara-saudara. Berusaha ingat kata-kata, 1-2 kata, saudara-saudara. Dan ketika saudara-saudara diajak ngobrol, saya kaget, saya agak mengerti. Lebih banyak pakai feeling daripada tahu arti katanya. Dan cerita selesai, kemudian dia datang di rumah 2 minggu tinggal di rumah. Hari-hari kita berdua makan bersama. Dan saya memaksa diri untuk ngobrol dengan dia. Kalau hari ini dia datang, saya ngobrol dengan dia sudah kayak ngobrol dengan orang lirung saja. Saya tidak terlalu mengerti kalau mau ngomong, saya tabrak kiri, tabrak kanan. Tetapi 90% kalau dia ngomong saya ngerti. Mengapa demikian? Melalui jalan yang sulit, saudara. Kita harus rela melewati jalan yang sulit. Karena jalan yang sulit akan menghasilkan kemudahan di masa akan datang. Sekarang guru yang di Bekasi cuma bukan hanya orang India, orang Amerika pun datang, saudara. Dan kemarin dia bisik-bisik sama saya. Tomorrow we have, kayak begitu. We have schedule, you have to explain about your class in Jawa Barat. Nah, begitu. Saudara, dan saya heran, saya ngerti saudara. Itu juga mujizat Tuhan sih. Bapak Ibu Saudara, saya cuma sampaikan begini bahwa harus ada jalan penderitaan untuk menuju kepada kemuliaan. Yang santai-santai yang tidak mau belajar tidak akan jadi apa-apa. Saya yakin semua pemain musik ini bisa main di sini karena melewati jalan penderitaan itu, ya. Dapat veto dulu baribut, tang-tong baru jadi kan. Tetapi intinya begini saudara-saudara, kita harus bersemangat. Karena semua kualitas kehidupan terbangun dari jalan penderitaan itu. Dulu Engku John jadi guru dan dia mengerti sekali apa yang saya sampaikan ini. Berani datang terlambat kan di sekolah, dapat bagai kan. Itu jalan penderitaan yang harus dilalui. Dan jalan penderitaan itulah yang membangun kualitas yang baik dari kehidupan seseorang. Amin. Saudara, bilang sama dirimu sendiri, jangan ikut jalan manja.
Ayo, rela ikut jalan penderitaan. Haleluya. Ya, puji Tuhan, engkau akan jadi luar biasa. Jadi bersemangatlah saudara-saudara, bukan hanya menanggung ketika cabai enggak ada, beras enggak ada, lagi sakit kepala. Bukan itu saudara-saudara. Ada penderitaan yang jauh lebih berkualitas yang harus kita tanggung, yaitu penderitaan yang dikaruniakan oleh Tuhan. Mari kita rela menanggungnya, itu akan membawa kemuliaan dalam hidup saudara. Yesus begitu ya. Yesus di dalam Filipi pasal yang kedua dijelaskan bahwa dia itu taat sampai mati di kayu salib. Baru dia diangkat tinggi sehingga setiap lidah mengaku, seluruh lutut bertelut mengaku Yesus adalah Tuhan. Mengapa? Karena melewati via dolorosa. Jadi Yesus seperti itu, kita juga harus seperti itu. Katakan amin. Yang kedua, ini yang saya katakan tadi, Yesaya pasal 60 ayat 5. Pada waktu itu engkau akan heran melihat, Yesaya 60 ayat yang kelima. Saya tunggu sampai di media muncul karena banyak yang tidak buka Alkitab masing-masing. Oke, 2, 3. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Saudara dengar dengan baik. Malas banget kita mau berbagi dengan orang gak semangat. Saudara dengar dengan baik. Malas banget kita mau berkati orang yang tidak bersemangat. Ayo makan babi putar yuk. Lantas dia, aduh kolesterol kuat. So gede kuat kita. Aduh kita kuat sibuk besok. Malas sekali sudah. So dikasih babi putar gratis tinggal makan. Malas begitu. Saudara-saudara harus tahu bahwa orang yang bersemangat itu orang mau berkati itu suka. Tadi saya sama Bapak Fendi ngobrol sedikit soal senar. Saya sudah janji di hati kalau saya balik lagi saya akan bawa senar juga sama Bapak Fendi. Karena waktu saya kasih dia semangat sekali terima. Oh suka ini bagus ini. Dan dia cerita tadi oh bagus ini segala macam. Orang kalau bersemangat kita suka memberkati. Tapi misalnya kita yang tanya, bagaimana Pak? Ada pakai josnar? Aduh kita cuma taruh di lemari. Yang enggak pakai. Kita akan janji dia kedua kali kita mau kasih. Saudara-saudara pernah memberkati orang dan dia enggak semangat terima? Mau kasih orang, mau kasih kerja dan dia enggak semangat. Malas banget saudara. Itu sebabnya menerima berkat salah satu kualitasnya adalah roh harus bernyala-nyala. Roh yang bernyala-nyala itu akan dipercayakan berkat saudara-saudara. Kalau kita katakan bahwa pelayanan itu adalah sebuah kemuliaan karena kita terhormat karena pelayanan kita. Jokowi kita nggak akan pandang kalau dia bukan presiden. Amin. Kita tidak akan tahu ini orang Solo kurus ini siapa dia kalau dia bukan presiden. Kenapa kita hormat kepadanya? Dia presiden. Pekerjaan itu membawa kemuliaan, kehormatan bagi seseorang. Nah saya mau katakan begini, itu hal seperti begitu hanya akan jatuh ke orang yang bersemangat. Itu yang loyo-loyo, muka-muka pucat, enggak ada gairah saudara-saudara. Malas banget mau kasih kerja. Kamu ya jadi ini ya, yeay. Sekali lagi saudara-saudara, malas banget kita kalau mau berkati orang enggak semangat. Coba saudara-saudara sudah masak enak-enak nih, ayo makan. Orang jalan ke meja makan. Rasa-rasa langsung muter di lemari makan gitu. Tetapi jangan saudara-saudara pas kita datang kita yang diundang itu makan lantas dia bagi memang rata. Ya enggak ada sih di sini yang kalau undang makan orang lantas habis dia bilang wah pesoe sekali. Dia kasih habis semua. Biasanya kita senang kalau apa yang kita sediakan dinikmati. Amin. Nah, saya mau katakan begini Tuhan itu punya berkat yang sangat besar untuk saudara. Tetapi siapa yang akan menerimanya? Hanya orang yang punya api di hatinya. Karena kalau enggak berkat itu kan jadi sia-sia saudara-saudara. Kita akan pandang remeh. Kita tidak akan manfaatkan. Dan saya mau katakan begini berkat itu berarti atau tidak berarti tergantung semangatnya. Saya di dalam pemilihan majelis daerah di Jawa Barat saya kalah saudara-saudara. Kalau saya menang saya wakil ketua MD di Jawa Barat. Karena jabatan saya itu. Kami sudah bikin plotnya dan saya adalah wakil ketua 1 untuk MD Jawa Barat.
Tapi kalah, Tuhan tidak buka jalan. Saudara-saudara, kemudian saya diangkat untuk menjadi penasehat MD. Nah, menjadi penasehat MD ini jadi masalah, saudara-saudara. Rambut saya belum terlalu putih. Tapi ketika saya terima, oke. Karena dipaksa sudah 2 minggu lebih Ibu Ketua MD terus telepon WA sama istri saya untuk terima jabatan itu. Akhirnya saya bilang oke, saya terimalah. Ketika saya terima saya langsung bersemangat. Saya tidak mau jadi penasehat yang tidak ada artinya. Nah saudara-saudara, ketika saya bersemangat terima, saya langsung dapat jabatan yang kedua. Yaitu jadi ketua tim akademisi MD Jawa Barat. Itu di dalam kelompok kami itu staf ahli. Jadi di dalam kelompok kami itu ada staf ahli. Ada staf ahli keuangan, ada staf ahli hukum. Nah saya staf ahli pengajaran. Jadi saya ketua tim akademisi di Jawa Barat. Nah ketika saya ditunjuk itu saudara-saudara saya langsung semangat. Kemudian saudara-saudara Tuhan buka jalan, ada Bible Pathway. Dan saya bilang sama Pak Ketua MD, tolong ini diterima sebagai program MD Jabar. Kemudian mulai dilaksanakan di Bekasi. Saya kemudian diberikan legalitas untuk lakukan itu di seluruh Jawa Barat. Dan hari ini kami punya 4 kelas di seluruh Jawa Barat. Dan besok akan dibuka salah satu kelas di sini. Itu perlu semangat saudara-saudara. Kalau enggak semangat enggak akan jalan. Kita perlu semangat. Saya dari Bandung ke Cirebon itu harus nyetir 300 kilo saudara-saudara. Perlu semangat. Dan semangat akan membuat kita menikmati kemuliaan. Yang saya ngajar bukan orang-orang baru di gereja, pendeta-pendeta yang punya gereja dan mereka semua ngundang Pak Taufik kapan mau khotbah di gereja kami. Jadi kalau saya cuma mau cari-cari khotbah, saudara-saudara sudah banyak peluang. Orang bersemangat selalu diberkati, katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya rindu jemaat GPDI Sebaot Lirung juga orang yang bernyala-nyala di dalam Tuhan. Nah, saya lihat ada Naftali di belakang santai-santai, dia ini gembala apa ya? Oke, saya rindu bersemangat juga biar di pulau. Siapa tahu satu waktu kita datang ke sana bisa manggil Goropa. Bukan khotbah. Manggil Goropa. Bapak Ibu Saudara, orang bersemangat itu kita suka bergaul dengan dia. Saya senang dengan ponakan saya Opo ini, kami suka jalan ke sana ke sini. Mengapa semangat? Semua dia semangat, khotbah semangat sampai mengail semangat. Nah, saudara-saudara, senang kita dengan itu. Saya sedang jalan dengan Pak Heri. Pas dia lewat kita langsung bisa, kita pertama mengail ini. Kami biar tengah malam pergi ke laut. Mengapa? Ada api di hati. Ada api mengail. Yang saya rasa lucu, saya sama Prof yang ada di Manado. Kita berdua ada di perahu itu, tengah malam. Saya ketawa-ketawa, ini dasar memang. Tetapi saya cuma mau katakan begini, bahwa orang yang bersemangat itu, dia akan menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Bersemangatlah saudara-saudara. Hidup akan dipermuliakan karena Tuhan akan memberkati engkau. Bahkan janji Tuhan luar biasa. Secara materi dikatakan begini, berbesar hatilah sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Mungkin ini paling cocok di laut karena banyak di seberang laut. Amin. Tahuna itu seberang laut, itu Karkelang seberang laut, Mangaran seberang laut, Manado seberang laut. Kalau engkau bersemangat di Lirung, maka berkat dari seberang laut akan datang ke sini. Haleluya. Bersemangatlah saudara-saudara. Bernyala-nyalalah di hati. Kalau saudara loyo-loyo enggak akan jadi apa-apa. Nah itu di pulau sana juga. Dari seberang laut banyak. Dia seberang laut paling banyak. Percayalah saudara-saudara. Berkat dari seberang laut akan datang kepada orang yang rohnya menyala-nyala. Haleluya. Saya mulai merasa saudara mulai semangat hari ini. Nah mari kita lihat yang terakhir. Saya khotbah setengah jam kan saya bilang. Semangat toh? Masih semangat. Oke, yang terakhir saudara-saudara. Untuk jadi berkat juga perlu semangat. Katakan amin. Matius 5 ayat 14 sampai 16 berkata begini. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Saya agak sedikit terganggu kesehatan saya mungkin karena kemarin basah-basah banyak dan kena hujan. Kalau enggak semangat, sudah mau khotbah malam ini. Tetapi karena semangat pagi. Oke, saudara perhatikan di dalam Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Nah saudara-saudara kata terang ini bagaimana bisa terjadi? Zaman dulu enggak ada listrik.
Zaman dulu enggak ada ya lampu LED kayak begini. Tidak ada. Zaman dulu itu saudara-saudara, semua terang itu datang dari api. Jadi terang itu datang dari api. Tidak ada terang dari yang lain. Dia pelita, dia api unggun, obor semua, lampu teplok semua api. Jadi saudara-saudara, ketika Tuhan berkata kamu adalah terang dunia, Tuhan berkata begini, kamu harus terbakar dengan api. Amin. Jadi saudara-saudara, saya mau katakan begini bahwa orang yang bisa jadi berkat, itu hanya orang yang hatinya bercahaya dengan api semangat kemuliaan Tuhan. Ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Kita baca bersama 2-3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Perbuatan yang baik itu dari siapa? Dari orang yang bercahaya. Dari orang yang bersemangat, saudara-saudara. Mengapa? Karena orang bisa berbuat baik itu kalau dia punya semangat. Yang setuju katakan amin. Berbuat baik itu tidak mudah, saudara-saudara. Itu bagaikan lilin yang harus terbakar. Berbuat baik tidak ada tanpa pengorbanan. Perbuatan baik itu selalu harus ada korbannya. Saya datang ke Telaut karena youth camp. Ketika mendengar youth camp, roh saya menyala, saudara-saudara. Saya sayang anak-anak muda orang Telaut. Saya rindu membekali mereka dari muda. Dan saya sudah ketemu beberapa orang mantan ex youth camp Telaut. Dan mereka bilang begini, terima kasih Om. Saya diberkati banget ketika Om jadi pembicara di youth camp. Ada beberapa saudara-saudara yang saya sudah ketemu. Saya ketemu di Bandung. Saya bilang, kamu orang Telaut ya? Iya, sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Kamu dari mana ini? Kamu pernah ikut youth camp enggak? Waktu dia lihat, oh Om pembicaranya kan? Gitu saudara-saudara. Begitu saudara-saudara. Jadi ketika saya mendengar youth camp, hati saya bersemangat. Saya rindu jadi berkat untuk anak muda Telaut. Tetapi yang enggak enaknya, ketua panitia ngundang begini. Kalau Kak Taufik ada kegiatan di Telaut, boleh enggak jadi pembicara di youth camp? Saya sudah ngerti maksudnya. Nyada ada doi berarti. Tidak ada doi berarti. Dan datang ke Telaut tidak murah. Saudara. Apalagi saya selalu datang dengan istri saya. Saya cuma bilang sama ini Ibu Gembala Bekasi. Saya bilang kau cek tiket. Kalau kita berdua bolak-balik di bawah 10 juta langsung beli aja. Saya rela mengorbankan 10 juta untuk datang ke Telaut. Saudara-saudara, itu berbuat baik itu gak mungkin gak berkorban. Omong kosong orang mau berbuat baik lantas tidak mau berkorban. Nah, saya mau berbuat baik tapi tidak mau berkorban. Tidak mau keluar doi. Tidak mau kasih waktu. Tidak mau kasih pikiran. Omong kosong. Semua orang yang rindu jadi berkat harus rela berkorban. Katakan amin. Kita belajar dari siapa? Dari Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan. Kata mengaruniakan itu sebenarnya artinya apa? Mengorbankan anaknya yang tunggal. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara untuk jadi berkat itu enggak akan berhasil kalau dilakukan oleh orang-orang yang tidak ada api di hatinya. Orang yang tidak bersemangat tidak akan rela berkorban, saudara. Sulit sekali jadi berkat. Dan di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa biarlah kebaikan kita diketahui semua orang. Filipi pasal 4 ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi kalau kita kombinasi antara Matius 5 ayat 14-16 dan Filipi 4-5, Tuhan mau kebaikan kita dilihat oleh semua orang. Tetapi kalau saudara-saudara kata horao di dalam Matius pasal yang kelima ini, itu artinya adalah to see atau experience. Jadi orang yang berhubungan dengan kebaikan kita itu melihat dan menikmati menjadi pengalaman. Jadi bukan hanya melihat, tetapi sekarang orang pintar saudara-saudara. Supaya dapat diketahui oleh semua orang, dia buat satu kebaikan, dia foto, dia foto, dia video, kemudian dia kasih tahu sama semua orang supaya semua orang melihat perbuatannya yang baik. Saya mau katakan begini, ayat firman Tuhan ini datang belum ada Facebook. Belum ada WA, Instagram dan lain sebagainya belum ada. Jadi bagaimana supaya semua orang tahu kebaikan kita? Mereka harus punya pengalaman dengan kebaikan kita.
Artinya apa? Harus banyak pengorbanan yang kita kerjakan supaya orang-orang menikmati kebaikan kita. Katakan amin. Jadi orang-orang itu harus banyak yang mengetahui kebaikan kita. Dan yang paling parah saudara-saudara, kalau kita ditantang oleh Tuhan untuk berbuat kebaikan pada orang yang tidak layak. Saudara mengerti berbuat baik sama orang tidak layak? Jadi berkat bagi orang yang tidak layak. Nah, contohnya begini, kita sudah tahu itu Ci itu, Tanta itu, Tamang itu. Kalau pinjam doinya pernah jaga kasih pulang. Dia kalau so pinjam, dia so jaga lupa. Kalau kita tagih, oh kita ada utang pangana. Dia pikir utang itu mantan. Saudara tahu utang itu bukan mantan ya. Yang pesan moralnya adalah lupakan mantanmu. Move on. Utang itu jangan move on, bayar. Kan ada orang utang move on. Karena dia pikir utang itu mantan. Bukan, utang itu harus dibayar. Nah, saudara tahu orang ini kalau mau pinjam doinya pernah bayar. Dan satu waktu datang kepadamu dan dia mau pinjam doi. Kok boleh mau pinjam doi? Yang mau pinjam minta bayar ini. Saya mau katakan itu perlu api semangat di hati untuk mau kasih. Kalau orang jaga bayar lancar, kita gampang-gampang. Oke, butuh berapa? 200, oh iya 200 aman. Kalau dia bilang 2 minggu depan dia kasih. Ini kalau yang ini 2 minggu depan, 2 tahun depan juga belum mau. Dia malah betul-betul suka lupa. Nah saudara-saudara, berbuat baik kepada orang yang begini itu tidak mudah. Padahal Tuhan mau kita berbuat baik kepada semua orang, katakan amin. Bahkan kepada musuh kita pun kita harus berbuat baik. Amin. Jadi saya kalau Ibu Gembala Bekasi sudah lapor sama saya, Pak. Ini ada yang ini mau pinjam doi. Saya tanya sama dia, jaga bayar atau nyanda? Nyanda. Saya setahu, berarti DP judul cuma pinjam, maksudnya minta. Nah, saudara-saudara harus peka dengan itu ya. Jadi ada orang yang bilang pinjam tapi maksudnya minta. Saudara harus peka, ini Bapak Erik mesti tahu di pengembalaan ada yang begitu. Jadi saya kemudian ukur, kamu rela kasih berapa? Dia pinjam berapa? 2 juta. Rela kasih berapa? Maksud rela kasih berapa? Bukan rela kasih pinjam, bukan rela kasih berapa? 500 ribu? Oh kita rela. Kasih pinjam jual 500 ribu. DP judul pinjam, mar di hati kasih. Jadi pinjaman yang gak akan pernah ditagih. Dan itu butuh semangat. Ada yang bilang amin. Saudara-saudara pernah ketemu begitu? Malas banget sih sebenarnya. Kalau mau ikut ini papan dusta konti betul. Tapi kasihan dia lagi butuh. Real anaknya gak bisa ambil raport karena tidak ada uang. Dia mau pinjam tapi kita tahu dia gak bakalan bayar. Dia punya pekerjaan terbatas. Nah, ya sudah. Dengan api yang ada di hati karena Roh Kudus. Ya sudah. Kasih Jo. Dan saya mau katakan begini. Hasil dari semua itu Tuhan akan memberkati engkau. Saudara dengar dengan baik. Semua kita satu saat bisa ada dalam kesulitan. Siapapun kita. Satu saat kita akan butuh pertolongan orang. Siapapun kita. Sehebat apapun, sekaya apapun engkau. Saya ketemu begitu banyak orang kaya yang kalau jatuh memang tafiaro betul. Dulu mereka anggap saya tidak pernah akan butuh orang. Tetapi kenyataannya. Satu saat mereka butuh orang. Termasuk butuh saya sebagai pendeta. Tolong bantu doa. Doi saya 14 M hilang. Bukan 14 ember. 14 miliar sekali kejadian hilang. Itu tidak mudah saudara-saudara. Saya dalam hati begini, orang banyak doi juga pernah bisa ngalami begini ya. Satu waktu dia bilang bantu dalam doa. Karena saya punya uang $100.000 ditodong orang di jalan. $100.000 tapi bukan $100.000. Itu kalau sekarang mungkin sekitar 1,5 miliar. Saudara. Dibawa dalam bentuk cash, ditodong orang dengan pistol dan hilang. Saudara-saudara saya mau katakan begini, siapapun orang hebat bagaimanapun satu waktu dia butuh pertolongan. Nah kalau kita pernah menabur yang baik kita akan menuainya. Kalau engkau pernah membantu orang dalam kesulitan engkau akan melihat. Engkau akan sangat mudah juga dibantu orang ketika engkau dalam kesulitan. Haleluya.
Saya rindu baca Matius 7 ayat yang kedua. Matius 7 ayat yang kedua. Matius 7 ayat 2 kita baca bersama 2-3. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau ada orang susah, minta tolong sama kita. Jangan hakimi. Dasar kamu ya. Memang kamu begitu. Rasakan. Selamat menikmati kesulitan. Jangan saudara. Karena kalau saudara dalam kesulitan orang akan mengatakan yang sama. Ate om. Sadam kira. Sadam kira kalau dalam masalah. Tetapi kalau kita tidak mengukur orang. Tetapi setiap orang yang datang penuh dengan belas kasihan kita membantu. Satu waktu kalau kita dalam kesulitan kita juga akan menuainya. Haleluya. Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan memberkati kita melalui cara-cara yang ajaib. Yang penting ada api di hati. Semangatlah, katakan amin. Harus semangat saudara-saudara, harus semangat. Kalau enggak semangat sulit jadi berkat. Hanya orang semangat yang bisa jadi berkat. Saya berjuang untuk seperti itu. Karena hanya dengan semangat bisa jadi berkat. Besok saya akan ngajar 4 sesi. Kalau ada yang datang. Dan semua gratis saudara. Dibayar hanya dengan semangat saja. Hanya dengan semangat. Nanti Tuhan akan kasih makan juga semua gratis. Dibayar dengan apa? Semangat karena cinta Tuhan. Haleluya. Semangat itu pasti akan membuat kita diberkati oleh Tuhan. Dan saudara mau bersemangat, amin. Amin. Jangan loyo, Tuhan punya rencana besar untuk saudara. Engkau akan heran dan berseri-seri melihat kekayaan dari seberang lautan ya. Saudara boleh berdiri di pantai dan bilang, oh dari sana akan datang berkat untuk saya. Haleluya. Dan kalau Tuhan izinkan engkau dalam penderitaan, jalani dengan sungguh-sungguh. Karena kualitasmu justru dibangun dari penderitaan-penderitaan itu. Mari kita semua bagi.